Halo, ya jadi bukan kemarin sih ya, bulan apa ya, tahun lalu kayaknya. Tahun lalu itu mau eh, bikin video cerita gitu kan, cerita. Tapi ada istilahnya sesuatu sesuatu yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Jadi mau buat videonya pun terganggu, banyak iklan-iklannya gitu. Banyak iklan-iklannya. Nah sekarang baru bisa apa namanya baru niatnya baru terkumpul untuk bikin video cerita. Nah sekian lama dari situ tuh banyak cerita yang saya saya temukan gitu, cerita dialami dan menjadikan sebagian motivasi apa yang mesti diambil baiknya itu gitu kan. Kita cerita diawali dengan tips. Jadi tipsnya itu adalah untuk cowok ataupun cewek yang belum menikah, karena ini hanya mungkin bisa jadi saran lah ya, bisa jadi saran untuk menikah, untuk berumah tangga gitu kan, sekaligus saran untuk hidup gitu kan dalam sebuah percintaan. Saya bukan pakar percintaan juga, tapi apa yang saya dapat dalam kehidupan ini, yang saya alami, tentu juga yang diketahui, saya ingin membagikan itu semua gitu untuk kalian, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian. Kita cerita diawali dengan ketika kita pada saat masih lajang, masih masih sendirilah. Kalau kata sebagian anak muda itu mencari jati diri dan segala macam, mencoba sesuatu hal yang baru gitu, kayak burung baru dilepas sama induknya itu buat terbang gitu kan, pertama kalinya, dan menemukan hal yang baru yang belum dia ketahui, dunia baru yang belum dia rasakan gitu, akhirnya dia menemukan itu gitu. Tipsnya adalah untuk perempuan maupun cowok di luar sana, terutama cewek, jangan pernah istilahnya sok jual mahal. Ini menurut pendapat pribadi ya. Jangan pernah sok jual mahal ketika ada seseorang yang memang benar-benar mencintai kalian gitu. Jangan pernah sok jual mahal, karena memunculkan perasaan itu tuh nggak mudah bagi seorang lelaki. Memunculkan perasaan suka, tertarik itu nggak mudah, nggak bisa disetting kasarnya gitu kan, nggak bisa itu muncul sifat alamiah dan tersendiri gitu, jadi nggak bisa disetting. Makanya jadi cewek itu jangan sok jual mahal, karena yang lebih mahal itu adalah perasaannya, bukan sikap yang menjadi ego lo itu gitu, kayak yang pengen diperjuangin gitu kan,
Ya mungkin ada mungkin sebagian cewek yang saya pengen diperjuangin nih gitu kan sama si cowok gitu kan, merasa paling gimana lah gitu kan. Tapi pada kenyataannya setelah tahu hal tersebut itu tuh nggak penting. Sekarang kamu mau dibilang misalnya dianggap dari si cowok, si ini kok gampangan gitu ya, gampangan istilahnya didapetinnya gitu, nggak gitu juga. Tapi justru malah dengan seperti itu ya kamu bisa menyikapinya juga gitu kan, bagaimana kamu menyikapinya gitu hal tersebut gitu. Meskipun dia bilang kamu gampangan, ya kamu menghargai untuk perasaannya itu loh gitu kan. Jangan sampai membuat harus memperjuangkan itu semua gitu oleh si cowoknya. Karena menurut saya pribadi, sepengalaman saya, hal tersebut itu nggak penting gitu untuk dijadikan apa namanya benteng gitu, benteng diri untuk si cowoknya, gue mau soal jual mahal, jaga gengsi dan segala macam. Itu tuh nggak perlu sebetulnya. Karena di sisi lain kita harus istilahnya, ini langka loh gitu kan, sebuah perasaan yang langka gitu, yang benar-benar dia tertarik ke kita, penasaran, suka, itu tuh perasaan yang sulit, nggak bisa dipaksa gitu kan. Itu satu soal perasaan. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bersikap dalam arti jangan sampai ada yang bukan diragukan, kayak disiap-siapin gitu semuanya. Ketika ketemu cowok baru tuh disiapin tuh kayak yang awalnya biasanya bahasa Sunda, bahasa daerah gitu kan, tahu-taunya pas nemu cowok baru bahasa Indo gitu kan. Mungkin sebagian boleh, tapi kayak itu tuh lebih bagus kalau memang kenalannya sama sesama Sunda, ya mesti ya Sunda aja gitu kan. Maksudnya itu tuh kayak bahan disengaja gitu, disiapkan. Memang mungkin lebih sopan gitu dengan bahasa Indonesia gitu, tapi dengan lu memperlihatkan apa adanya, itu justru lebih bagus sih gitu kan, lebih bagus. Yang ketiga adalah kalau memang misalnya kan ada pendekatan gitu ya, masa pendekatan itu memang masa dimana lu kenal seseorang gitu kan, istilahnya apakah perasaannya cocok atau tidak gitu kan. Nah di situ lu bakal ketemu gitu titiknya, dimana apakah lu benar-benar cocok dengan orang ini atau misalnya enggak gitu kan. Nah dari situ tuh kalau misalnya enggak, si perasaannya tuh enggak cocok gitu dengan apa yang dirasakan gitu. Nah jangan sampai pernah salah sebuah penolakan terhadap perempuan itu jangan pernah salah. Maksudnya sorry bukan soal tentang perempuan, maksudnya penolakan untuk si cowoknya itu jangan pernah salah gitu. Kata-katanya harus bagus gitu kan, kata-katanya memang harus bagus. Jangan sampai istilahnya melukai perasaan dan hati si cowoknya itu gitu. Seperti kasus yang baru-baru ini ada kan, awalnya tuh dari situ tuh, seorang cowoknya itu suka, kemudian si ceweknya nggak mau, menolak dengan kasar, yang akhirnya malah menjadi malapetaka untuk diri sendiri gitu kan, yang justru membuat semuanya hancur gitu. Nah itu harus benar-benar bagus sebagai seorang perempuan, memang
harus benar-benar bagus. Ya mungkin banyak gitu ya yang datang, karena kan kodratnya perempuan itu kan menunggu gitu ya. Ya mungkin banyak yang datang gitu kan, yang ngedeketin gitu kan, banyak gitu kan. Nah di situ harus bisa memang, setelah kejadian itu saya jadi tahu, dan ketika punya nanti anak, bahwa ketika memang kita tidak serak gitu, tidak suka gitu, tidak cocok dengan orang tersebut, ya kita penolakannya pun harus benar-benar bagus gitu, jangan sampai melukai isi hatinya gitu dan perasaannya. Terus poin yang keempat itu adalah ketika misalnya udah masuk fase serius gitu kan, masuk fase serius yang dimana pasti dengan semakin dewasanya kamu pasti akan menyeleksi beberapa istilahnya cowok-cowok yang memang masuk kriteria gitu kan, kriteria kamu sendiri gitu kan, yang memang perasaannya bisa sesuai gitu, sama gitu dengan apa yang kamu cari gitu kan. Entah itu dari mulai cara dia bersikap ataupun memperlakukan gitu. Yang pasti carilah seseorang dari kesungguhan dia gitu kan. Tipsnya adalah carilah seseorang yang memang bersungguh-sungguh gitu kepada kamu gitu. Jangan melihat dari sisi yang lain gitu, misalnya materi, jangan pernah melihat itu gitu. Karena lihatlah perasaannya, hatinya, bagaimana dia bersungguh-sungguh sama kamu gitu kan. Karena itu yang benar-benar lo butuhin ketika memang lo mau berlanjut ke fase serius, yang dimana fase seumur hidup bersama dia gitu. Itu yang dicari, perasaannya, perasaan cintanya. Karena uang mungkin bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli perasaan yang memang utuh gitu kan, dan mahal. Karena susah, perasaan itu memang tidak bisa dibeli, susah, karena itu alamiah gitu, menyukai kepada seseorang. Jangan sampai salah pilih, karena salah pilih itu akan menyebabkan yang fatal. Dalam arti begini, salah pilih itu ketika lo ada benar-benar ada di antara dua pilihan gitu kan. Yang satu, si cowoknya memang dari materinya itu tercukupi oleh orang tuanya. Yang kedua, yang memang cuman orang cowok biasa gitu, yang memang mengandalkan dari istilahnya hasil dia bekerja gitu kan. Jadi harus benar-benar milih gitu, jangan sampai salah pilih. Karena kembali lagi, yang dipilih itu memang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh gitu kan, cinta gitu sama kamu gitu, sayang sama kamu, bukan hanya karena penasaran. Ya mungkin nggak tahu ya, perempuan mungkin bisa istilahnya bukan menganalisa ya, membedakan mana yang memang benar-benar sayang gitu, bukan beda loh antara benar-benar sayang dan memang yang benar-benar memperjuangkan, itu sangat berbeda. Jadi carilah seseorang yang benar-benar sayang sama kita, bukan yang cuma hanya memperjuangkan aja gitu. Karena ada satu contoh, saya punya teman gitu kan,
dia itu bukan apa ya namanya, bukan selebgram tuh ya, cuman dia kayak hits gitu. Dia dihadapkan dengan dua cowok gitu kan, dua cowok. Yang satu cowoknya itu mapan memang karena orang tuanya gitu kan tercukupi, dia kemana-mana pakai mobil gitu kan si cowoknya itu. Sedangkan yang satu cuman pakai motor gitu. Yang saya tangkap dari cerita dia itu adalah bahwa karena yang terlihat oleh saya itu adalah si cowoknya ini adalah masih temen gitu, kita tuh masih temen gitu, temen dekat gitu. Nah sedangkan saya tidak terlalu tahu gitu, cuman kita sering nongkrong bareng gitu dengan cowoknya yang itu, anggaplah mapan lah ya, mapan walaupun bukan hasil sendiri juga, anggaplah itu mapan. Kita sering nongkrong, cuman bukan saya peramal atau dukun ya, tapi saya tidak melihat bahwa perasaannya itu mungkin observisnya mungkin bisa dibilang ya kelihatan gitu ya, memperlihatkan bahwa dia memang suka gitu, tertarik gitu dengan teman saya. Tapi saya lebih melihat keseluruhannya itu dari teman saya yang memang yang cuma pakai motor gitu, yang baru punya motor gitu, yang terlihat tuh dari situ. Nah ternyata dia itu lebih milih yang memang kasarnya mapan dari keluarganya gitu, memang mapan dari keluarganya, dia lebih milih itu gitu dibanding teman saya yang memang cuma pakai motor itu. Dan dari situ ya it's okay lah ya, itu pilihannya dia gitu kan ya, terserah gitu. Cuman teman saya yang cowok ini tuh cerita gitu kan, cerita kalau misalnya dia tuh ditolak gitu kan, padahal dia memang sungguh-sungguh gitu kan suka sama dia gitu kan, bener-bener sayang lah gitu sama dia, pengen serius gitu kan. Nah setelah dari situ kan ngobrol tuh gitu kan, kita ketemu nongkrong cuman tanpa teman saya yang itu, karena mungkin sedikit bukan depresi ya, kayak sakit gitu kan, gak mau nongkrong lagi karena ditolak gitu kan. Nah dari situ nongkrong lah kita, tidak ada, intinya cowoknya tidak ada, cuman si cewek teman saya yang teman satu lagi, kita bertiga nongkrong. Dari situ saya nanya sambil bercanda gitu kan, lah itu si Adit kenapa gitu kan, lu tolak ya gitu kan. Dia bilang ya dengan tegas, lah mau gimana kan, kalau mungkin kalau cewek alasannya ya kayak apa gitu, nggak ada perasaan dan segala macem, kalau nggak terlalu baik ya biasanya nggak ada perasaan atau apalah gitu kan. Ditolak gitu kan, pada akhirnya oh gitu gitu kan, dia lebih memilih memang dengan dia memperlihatkan gitu ya dari situ bahwa dia memang milih, ya udah gua pengen yang mungkin yang mapan kali ya mapan dalam arti ya is okay, belum mapan dianya juga gitu kan, mapan dari orang tuanya is okay gitu kan. Nah dari situ mereka tunangan, habis tunangan itu nikah, mereka nikah tuh habis itu dia punya anak. Nah baru punya anak satu. Nah lama gitu kan nggak nongkrong gitu, karena mungkin dia sibuk dengan rumah tangganya gitu kan. Kita juga ya masa iya gitu kan mau mengganggu gitu kan, sibuk. Nah habis itu nongkrong gitu kan, tiba-tiba dia ngajakin nongkrong gitu. Kenapa nih, sambil bawa anaknya gitu kan nongkrong. Ceritanya tuh nggak ke saya gitu, walaupun misalnya itu teman dekat saya, teman dekatnya dia gitu, tapi lebih cerita dulu ke si ceweknya itu. Tapi kita bertiga lagi, dia cerita bahwa
saya menyesal katanya. Menyesal apa? Saya bilang, saya menyesal karena apa ya disebutnya, terlalu istilahnya bukan memandang gengsi ya, kayak egonya tuh ya udah gitu, gue milih yang memang mapan dari orang tuanya gitu kan. Ternyata setelah punya anak satu, si cowoknya tuh terbukti tuh karena nggak terlalu sayang gitu, nggak terlalu sayang sama dia. Dia bahkan bilang, saya juga menyesal katanya nggak milih teman saya yang itu gitu kan, yang motor itu gitu katanya. Karena mungkin cewek kan bisa melihat gitu ya, siapa yang benar-benar sayang sama dia gitu. Cuman mungkin egonya itu kayak ya pengen dijemput bolak-balik pakai mobil dan segala macam gitu kan. Tapi ternyata dia menyesal karena perasaannya itu habis gitu, perasaan untuk menyayangi si ceweknya katanya habis. Cuman kayak seolah-olah itu penasaran dan sampai situ udah gitu, kayak cuek dingin aja gitu kata dia. Dan dia menyesal, sangat-sangat menyesal ya. Mungkin memang menyesal tidak pada awal gitu ya, tapi di akhir setelah itu terjadi gitu. Tapi ya mau gimana, itu sudah terjadi gitu kan. Yang pada akhirnya itu adalah menjadi sebuah apa ya, bukan blunder kali ya, mungkin bisa dibilang blunder kali ya, sebuah kuburan kali ya untuk dia. Karena apa namanya, mungkin kurang gitu mendapatkan kasih sayang gitu kan dari si cowoknya ini setelah punya anak gitu. Jadi dari situ tuh bisa kita tahu gitu bahwa kita harus bisa memilih seseorang yang memang benar-benar sayang kepada kita, bukan sesayang bentuk sayang sesungguhnya. Yang menurut saya pribadi itu bukan yang kayak ngasih apa namanya ulang tahun kayak buket gitu kan, kayak apa namanya mau kemana itu, maksudnya mau beliin boneka dan segala macam gitu dengan barang-barang gitu. Tapi nggak kayak gitu lo, misalnya ya mungkin it's okay lah bisa kebeli hal itu gitu kan, tapi ya apa namanya, perasaan tuh nggak bisa dibeli dengan apapun gitu. Karena ketika lu udah terbiasa dengan materi apapun, nah di situ yang saya rasakan, yang saya alami dan saya tahu dari apa senior saya yang udah menikah bertahun-tahun gitu kan, yang memang dibutuhkan adalah perasaan kasih sayangnya ketika sudah apa namanya berumah tangga gitu. Karena materi bukan dari segalanya gitu. Jadi itu saja cerita untuk apa ya, bukan hari ini ya, buat satu video ini. Nanti saya akan cerita lagi kelanjutan dari cerita random saya. Oke, bye bye, see ya.